Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-279 ini, dengan para pemain, Arya sebagai Macan Kroda, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Haris Diono sebagai Kertajaya, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Mengapa kau menatapku seperti itu? Kau benar-benar seekor kuda. Dengar, Ken Umang, jaga dirimu baik-baik. Mulai sekarang kau menjadi milikku. Kau berada dalam genggamanku, dan meski orang itu adalah Raja Kediri yang bernama Kertajaya, orang itu tidak boleh menjamahmu. Kau mengerti? Ku terima ancamanmu dengan penuh kegembiraan. Aku senang dengan ancaman yang mengerikan itu. Bagus. Nah, aku pergi. Ken Arok, betapa jantan dan gagahnya pemuda itu. Rasanya kepadanya lah aku harus mengabdi dan menyerahkan segala yang aku miliki. Bukan main, Ken Arok. Kau berhenti melayaninya. Baginda adalah lelaki berbudi rendah. Kau tidak pantas melayani segala kemauannya. Mulai sekarang, kau telah menjadi milikku. Kau milikku. Camkan itu. Kelak akulah Raja Kediri. Nah, layanilah aku. Ia mengatakan hanya ia yang berhak memiliki aku. Bukan main. Betapa indahnya kata-kata itu. Ia mengancamku untuk tidak melayani Kertajaya yang bertubuh gendut dan berwajah jelek itu. Betapa menyenangkan ancaman itu. Ken Arok, tatapan matamu tajam mengaduk dan mengobrak-abrik hatiku. Kelak kaulah raja. Aku percaya. Dan kelak akulah permaisurimu.
semua orang akan menyembah kepadaku, mencium telapak kakiku. Ken Umang, Oh, siapa kau? aku mendapat perintah dari Baginda untuk menjemputmu. Baginda memerlukanmu. Baginda kedinginan dan membutuhkan penghangat untuk tidurnya. Sampaikan kepada Baginda, aku sedang tidak enak badan. Sadarkah kau dengan apa yang kau ucapkan itu? Oh, apakah aku telah melakukan kesalahan? Kau pikir kau itu siapa, ha? Berani membantah kehendak Baginda Kertajaya? Baiklah, aku akan membersihkan diri lebih dulu. Apakah kau belum mandi? Tentu aku sudah mandi. Tetapi apakah aku harus menghadap Baginda dengan pakaian seperti ini? Maka demikianlah, setelah Ken Umang berganti pakaian, Ken Umang segera bergegas menghadap Baginda Kertajaya dengan diiringi oleh prajurit yang telah menjemputnya. Dalam pada itu, Ken Arok yang ternyata masih berada di halaman istana, mengendap-endap, mengawasi, dan mengikuti Ken Umang dari kejauhan. Hamba menghadap, dan hamba menghaturkan sembah, Baginda. Aku terima sembahmu, Ken Umang. Berdirilah. Temani aku, Ken Umang. Aku rindu kehangatanmu. Mohon ampun, Baginda. Kenapa? Bukan hamba bermaksud menolak. Hamba tidak berani menolak perintah Baginda. Akan tetapi, pada saat ini, hamba tengah garap sari, Baginda. Hamba mohon ampun. Baiklah. Kalau begitu, kau boleh kembali ke bilikmu. Di tempat persembunyiannya, Ken Arok tersenyum. Pemuda itu segera melenting tanpa meninggalkan suara sama sekali. Bagaikan terbang layaknya, dia meloncat ke atas dinding istana. Sementara itu di tempat lain, Macan Kroda, kau membuatku gelisah. Seharusnya gelap tiba, kau telah datang. Tetapi kau datang ketika waktu semakin larut malam. Ada halangan yang merintangi perjalananku kembali Kakang Rudrobondo. Bagaimana? Ada yang kau temukan di kantor? Kau berhasil bertemu dengan orang yang kau cari? Iya, aku bertemu dengan sahabatku, bekas senopati Diposari di sana. Apa yang diceritakan oleh Ken Arok tentang Diposari sebagian memang benar. Tetapi cerita tentang Ken Arok itu sendirilah yang justru menarik perhatian. Bagaimana? Apa yang menarik perhatianmu? Dia telah membalikan cerita. Bukan Kebo Ijo yang mempunyai persoalan dengan aku, tetapi sebenarnya Ken Arok sendiri. Macan Kroda, telik sandi ganter yang menyusup di Kediri itu, menceritakan dengan jelas dan gamblang apa yang telah berhasil diketahuinya. Bukan main. Ternyata dia. Kakang Rudrobondo pernah bertemu dengan Ken Arok sebelumnya? Tentu tidak. Akan tetapi, aku memang telah mengamati sepak terjangnya. Aku pernah mendekati suatu tempat yang disebut Padang Kerautan. Di tempat di mana ia bertapa, ia kemudian didesas-desuskan sebagai manusia yang membawa pertanda kasih daripada dewa di langit, yang kemudian membuat Baginda murka.
Baginda mengutus Tumenggung Yudapaksa yang kemudian tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Pantas, ia mampu melakukan hal-hal yang tidak lumrah dan mustahil dilakukan oleh siapapun. Lalu, bagaimana sikap Kakang Ranggalampitan? Tanpa sepengetahuan Ken Arok, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Bagus, aku sependapat. Waktu terus merayap tak terkendalikan oleh siapapun. Waktu bergerak mengantarkan menuju ke tengah malam untuk kemudian datang fajar pagi. Adalah Kebo Ijo yang terbangun, terkejut melihat Ken Arok sudah tertidur di sampingnya. Kebo Ijo menggaruk-garuk rambutnya. Dia kemudian menguap seolah menuntaskan rasa kantuknya. Dan langit di timur kemudian pecah oleh semburat merah yang merekah. Kebo Ijo segera turun ke sungai. Kecipak air sungai membangunkan Ken Arok. Aku pikir kau tertidur di kamar perempuan itu, Ken Arok. Aku telah membayangkan sekelompok prajurit mengepungmu dan kemudian menyeretmu ke hadapan Baginda Kertajaya. Aku memang tidur di kamarnya, tidur bersamanya. Tetapi aku tidak perlu tertidur di sana. Apa maksudmu? Oh, nampaknya kau melakukan sesuatu dengan perempuan bernama Ken Umang itu. Iya. Lalu bagaimana dengan Ken Dedes? Ken Dedes adalah lambang kesejukan. Ia tenang dan menawarkan kedamaian. Berbeda dengan Ken Umang. Bagaimana dengan Ken Umang? Ia panas bagaikan api, menggelegak seperti lautan. Itulah Ken Umang. Lalu, siapakah yang utama di antara keduanya? Aku menghendaki keduanya. Aku memerlukan kedua sifat yang berbeda itu. Kelak, Ken Dedes harus aku rebut. Demikian juga Ken Umang akan menemaniku. Keduanya tidak layak kau perbandingkan, Ken Arok. Jika kau tergila-gila kepada permaisuri Tumapel, itu masih bisa ku mengerti. Tetapi Ken Umang, ia adalah seorang pelacur. Jangan singgung soal itu lagi. Aku mau mandi. Hop. Dan manakala waktu merambat ke arah siang, Rudra Bondo dan Macan Kroda telah datang ke tempat itu. Ken Arok dan Kebo Ijo menyongsong kehadiran mereka dengan ramah. Kebetulan, Tuan berdua datang. Saya akan menyampaikan sesuatu. Soal apa, Ken Arok? Semalam saya menyusup ke dalam istana. Saya menemui Ken Umang. Oh, jadi kau lakukan itu? Iya. Apakah ada berita baru yang disampaikan oleh Ken Umang? Tidak ada, Tuan. Lalu apa yang akan kau sampaikan pada kami? Di sudut pendopo istana aku berhasil mendengar pembicaraan yang penting yang ada kaitannya dengan Ganter. Ceritakan apa yang berhasil kau dengar itu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Trik Sandi bernama Ken Umang itu, Tuan, Kediri akan menyerang Ganter secara besar-besaran. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Kediri akan melakukan serangan pendadakan. Sedang yang akan menjadi sasarannya adalah garis belakang pasukan Ganter, terutama dukungan pangan. Lumbung-lumbung padi akan dihancurkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari orang-orang padepokan yang secara pribadi mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kapan serangan itu akan terjadi? Sayang sekali. Pertemuan itu tidak menyebutkannya, Tuan. Hanya seorang yang tahu kapan serangan terhadap perbekalan Ganter. Orang itu adalah Panji Anom. Panji Anom? Iya. Aku mengenal orang itu. Di samping itu, Tuan, keberadaan Ken Umang di Kediri sebagai telik sandi telah dicurigai oleh Tumenggung Rana Padma. Keterangan Ken Arok ternyata membuat Rudra Bondo dan Macan Kroda terkejut. Keduanya saling berpandangan dan bagaikan sepakat mengangguk-angguk. Tidak kurang Kebo Ijo mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Dan tiba-tiba membayanglah wajah Ken Umang yang jelita. Bagaimana, Tuan? Keteranganmu sangat penting, Ken Arok. Dengan demikian, Ganter bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi penyerangan pihak Kediri. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika lumbung perbekalan bisa dihancurkan.
Macan Kroda. Bagaimana Kakang? Tidak perlu kau sendiri yang kembali ke kantor. Tugaskan kepada anak buahmu untuk menyampaikan berita ini, agar Kakang Ranggalampitan bisa mempersiapkan diri. Baik Kakang. Tuan, lalu bagaimana dengan Ken Umang? Apakah Ken Umang dibiarkan tetap berada di dalam istana? Kau tidak perlu cemas akan Ken Umang, Ken Arok. Maksud Tuan? Andai kata Ken Umang tertangkap, ia hanya bisa menyebut hal-hal yang hanya diketahuinya. Ia tidak bisa bercerita apa-apa tentang Ganter. Lalu, apakah Ken Umang akan dikorbankan? Bagaimana kalau kau yang menolongnya, Ken Arok? Melihat sepak terjangmu, aku percaya kau mampu melakukan hal itu. Baiklah, aku akan mengerjakannya. Aku akan membebaskan Ken Umang. Baiklah, kami pergi dulu. Apa yang kau renungkan, Ken Arok? Aku tidak suka kepadanya. Kepada siapa maksudmu? Macan Kroda. Aku tidak senang orang itu. Hei, kenapa tiba-tiba kau berkata begitu? Ia meremehkan Ken Umang. Seolah Ken Umang tidak berharga. Di mataku, orang itu yang justru tidak berharga. Kaulah yang sebenarnya tidak waras, Ken Arok. Apa maksudmu? Engkaulah yang menghargai Ken Umang terlampau tinggi. Ia seorang pelacur. Kau sebut lagi ia pelacur. Aku sobek mulutmu. Arok merasa tersinggung terhadap ucapan Kebo Ijo yang melecehkan Ken Umang. Dia segera meninggalkan Kebo Ijo. Sementara itu di kediaman Ken Umang, Ada apa, prajurit? Aku mendapatkan tugas dari Baginda untuk menjemputmu. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Jika Baginda memerlukan aku, maka ia tidak akan memerintah kau untuk menjemputku. Bukankah kau adalah prajurit penjaga regol depan? Ya, Nah, apalagi kau penjaga regol depan? Tidak mungkin Baginda memerintah kau menjemput aku. kau tidak percaya? Tidak. Baginda memerlukanmu, dan sekarang juga kau diminta menghadap Baginda Kertajaya. Ayo, ikut aku. Baiklah, aku akan menghadap Baginda, tetapi tidak bersamamu. Kembalilah, aku akan berjalan sendiri. Tidak, kau harus bersamaku. Kau memaksa. Apa yang kau lakukan itu justru membuat aku menjadi curiga kepadamu, Kisanak. Kau pasti mempunyai maksud buruk kepadaku. Ayo, mengakulah. Persetan, kau harus ikut aku sekarang. Tidak, aku tidak mau. Baiklah, bagaimana jika keris ini yang berbicara? Aku tahu bahwa kau adalah Telik Sandi yang mencoba menghancurkan Kediri dengan menyadap keterangan dari tempat tidur Baginda Kertajaya. Nah, kau harus ikut aku untuk menghadap seseorang yang akan memeriksamu. Berjalanlah, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kau berbuat macam-macam, keris beracun ini akan merobek kulitmu. Tahu, meski goresan kecil akan sanggup menghantarkanmu ke alam kematian. Dan kau akan dihukum oleh Baginda. Tidak. Jika kami berhasil membuktikan bahwa kau benar-benar Telik Sandi, bahkan Bagindalah yang akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepadamu. Ayo, jalan! Ken Umang tidak mampu mengelak lagi. Prajurit itu memaksanya berjalan melalui samping bangunan yang jarang dilewati oleh dayang-dayang atau empan. Bahkan prajurit itu memaksa Ken Umang untuk berjongkok di semak taman ketika dari kejauhan terlihat seorang dayang membawa nampan berjalan melintas. Akhirnya
Ken Umang telah dibawa ke sebuah bangunan yang terletak di paling sulur. Ayo, masuk kamu. Akan diapakan aku ini? Tergantung jawabanmu. Tuan, Kau mengenal siapa aku? Kau mengenal siapa aku, Ken Umang? Ayo sebut. Sebut siapa namaku. Tuan adalah Senopati Kebodam. Nah, kau tahu pula apa jabatanmu? Tuan adalah pemimpin pengawal Istana Kediri. Bagus. Pengetahuanmu ternyata cukup luas. Kau tahu siapa namaku. Kau tahu pula apa jabatanku. Nampaknya kau memang ditugasi untuk mengamati dan mengetahui apa saja yang terjadi di Kediri. Kau adalah telik sandi Ganter yang disusupkan ke dalam istana ini. Nah, kau akan membantah? Tuan salah menduga. Saya Ken Umang. Saya hanyalah seorang emban. Tetapi kau bekerja untuk orang-orang Ganter. Saya tidak mengerti dengan apa yang Tuan maksud. Sungguh, Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Saya bukan telik sandi seperti yang Tuan tuduhkan. Kau tidak bisa mengelak, Ken Umang. Seorang prajuritku tiba-tiba lenyap. Mengapa Tuan menghubungkannya dengan aku? Prajuritku terbunuh setelah mengantarkan 2 orang perempuan menemuimu. Nah, katakan, siapa 2 orang perempuan itu? Saya tidak mengingkari, Tuan, bahwa memang benar kakak perempuanku telah datang menengokku beserta seorang bibiku. Tetapi aku tidak mengetahui mengapa Tuan menghubungkan kematian prajurit Tuan dengan keduanya. Mengapa kedua perempuan itu menemuimu tidak menggunakan cara yang seharusnya? Mengapa harus merayu seorang prajurit? Tuan yang salah dalam menafsirkan yang terjadi. Kakak perempuanku orang dari desa, Tuan. Ia orang bodoh. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk bertemu denganku. Yang diperbuatnya kemudian meminta tolong kepada seorang prajurit untuk mempertemukan denganku. Jika prajurit Tuan kemudian mati, janganlah menyalahkan kakakku. Tuan harus menyalahkan prajurit bawahan Tuan sendiri. Mengapa? Karena ia mata keranjang. Kau memang pintar, Ken Umang. Kau cerdas bersilat lidah. Namun justru karena itulah aku mencurigaimu. Kecerdasanmu mengundang rasa curigaku. Bahkan semakin meyakinkan aku bahwa kau benar-benar telik sandi dari Ganter yang diselundupkan ke Kediri. Nah, mengakulah. Kau akan mendapatkan perlakuan yang baik jika kau mau mengaku dan bersedia bekerja sama denganku. Kau sebutkan siapa saja telik sandi Ganter yang berada di Kediri. Bagaimana? Bagaimana saya harus mengakui hal-hal yang saya tidak tahu, Tuan Senopati? Jangan berpura-pura. Pertimbangkanlah sekali lagi. Jika kau mau bekerja sama, kau akan dilindungi. Kau akan kubiarkan bersenang-senang melayani Baginda Kertajaya. Bahkan aku pun bersedia memberi kepuasan yang kau butuhkan. Bagaimana? Ken Umang kemudian termangu, seolah mempertimbangkan sesuatu. Kebo Dampit membiarkannya, memberi kesempatan kepada Ken Umang untuk mencerna apa yang dikehendakinya. Nampaknya aku memang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Berakhirlah sudah nasibku. Apa yang harus aku lakukan? Siapakah yang bisa aku harapkan memberikan pertolongan pada saat seperti ini? Aku berada di dalam istana yang terjaga sangat ketat. Tidak mungkin bagiku keluar dari istana ini. Baiklah, Tuan. Bagaimana? Apakah janji Tuan bisa saya pegang? Percayalah. Akan kupegang. Aku tidak akan ingkar janji. Terima kasih. Sebenarnya lah, Tuan, ada seseorang yang menyelundupkan saya ke dalam istana ini. Dan saya hanya berhubungan dengan orang itu. Saya mendapat tugas untuk menyadap apa saja yang terjadi di istana Kediri. Gila. Lalu kau berhasil menyelundupkannya keluar? Benar, Tuan. Lalu berita apa yang berhasil kau selundupkan keluar itu?
bahwa Ganter akan diserang pada bulan purnama mendatang. Gila. Jadi kau telah membocorkan hal itu kepada mereka? Benar, Tuan. Lalu siapa orang yang menjadi perantaramu itu? Sebutkan. Kepada siapa kau menyampaikan berita itu? Sebut nama orang yang telah menugasimu. Ia bernama Rudro Bondo, Tuan. Kebo Dampit terkejut mendengar nama itu disebut oleh Ken Umang. Karena Kebo Dampit mengenal dengan sebaik-baiknya siapa Rudro Bondo, senopati yang pernah menggegerkan Kediri, bahkan nyaris membunuh Baginda. Kebo Dampit mengangguk-angguk. Dia memandang Ken Umang dengan tajam. Kau yakin bahwa orang yang menyuruh dan menjadi dalang penggerak di belakangmu adalah Rudro Bondo? Orang itu menyebut namanya Rudro Bondo, Tuan. Aku pernah mengenal orang yang bernama Rudro Bondo. Sebutkan ciri-ciri orang itu. Orangnya tinggi, berkumis tidak terlampau tebal. Kemudian orang itu mempunyai bekas luka menyilang kecil pada keningnya. Itulah ciri-ciri orang itu, Tuan. Gila. Ternyata orang itu benar-benar Rudro Bondo. Sudah lama aku mengira bahwa terdapat kemungkinan yang cukup besar Rudro Bondo adalah lintang Panjer Sore muncul lagi di Kediri. Ken Umang, kau telah membuat kesalahan pada Kediri. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tuan, bukankah Tuan telah berjanji kepada saya untuk bekerja sama? Saya telah memenuhi itu. Saya sekarang berada di pihak Tuan. Tetapi saya mohon Tuan jangan menghalangi keinginan dan cita-cita saya. Apa sebenarnya keinginan dan cita-citamu? Saya tetap ingin menjadi kelangenan raja. Baik. Aku telah penuhi hal itu. Sekarang kau harus bekerja sama denganku. Aku harus bisa menangkap orang yang bernama Rudro Bondo itu. Dan kau harus menjadi umpannya. Siapa saja di samping Rudro Bondo yang kau kenal? Tidak ada, Tuan. Jangan bohong. Bagaimana dengan kedua perempuan yang datang menemuimu itu? Saya mengenal orang itu benar-benar baru kali itu. Ia menggunakan sebuah kalimat sandi. Dengan demikian saya mengetahui ia utusan Rudro Bondo. Ya, baiklah. Sebut bagaimana kalimat sandi yang harus dipergunakan untuk berhubungan dengan mereka. Utusan itu akan menggunakan sebuah kalimat sandi yang berbunyi, bunga-bunga akan layu jika tidak mendapat elusan tanganmu. Sebaliknya, jika saya yang menghubungi, maka saya akan menggunakan kalimat sandi yang lain pula. Ayo, sebutkan. Angin bertiup dari lembah ke ngarai. Bagus. Lalu siapa orang yang harus kau pergunakan untuk melakukan perintahmu itu? Saya telah menemukannya, Tuan. Sebut siapa dia. Ia seorang emban di dalam istana. Emban yang paling tua, bernama Emban Untring. Gila. Mengapa kau bisa membentuk Emban Untring untuk menjadi telik sandi? Ia merasa bersalah kepada saya, Tuan. Dan untuk menebus kesalahannya, ia bersedia berbuat apa saja. Baiklah, Ken Umang. Hubungi Rudro Bondo. Siapkan pertemuan dengannya di suatu tempat yang nanti akan aku tentukan untuk menjebaknya. Mengerti? Saya mengerti, Tuan. Maka demikianlah, atas kehendak Kebo Dampit telah disiapkan sebuah jebakan untuk Rudro Bondo. Pada siang itu pula, seorang emban yang hampir berumur setengah abad, yang pernah merasa kecewa karena angan-angannya untuk menjadi selir raja tidak jadi kenyataan, telah menerima petunjuk baik dari Ken Umang atau Kebo Dampit. Kau sudah hafal dengan kalimat yang kau ucapkan itu, Bibi? Iya, aku sudah hafal. Coba kau ulangi sekali lagi. Angin bertiup dari lembah ke ngarai. Bagus. Kau masih ingat dengan wajah Senopati Rudro Bondo, bukan? Tentu, Tuan. Saya masih ingat. Ia pernah menjadi pimpinan pengawal. Orang itu harus dijebak untuk ditangkap. Tugasmu adalah menyampaikan pesan itu, mengerti? Iya, Tuan. Nah, pergilah kau ke pasar. Perhatikan semua orang yang berbelanja di pasar. Maka kalau tidak hari ini, boleh jadi besok atau lusa. Berangkatlah. Emban itu kemudian bergegas menuju ke pasar, dan ternyata adalah sebuah kebetulan. Ketika dia berada di pasar, langsung dia dapat mengenali seseorang yang sedang dicarinya di antara orang-orang yang sedang berbelanja.
Rudra Bondo terkejut ketika ada orang yang memanggil namanya. Bukankah Tuan adalah bekas Senopati Rudra Bondo? Kau siapa? Saya emban di istana. Oh iya. Aku ingat. Saya ke pasar ini memang sengaja mencari Tuan. Apa? Seseorang meminta saya menyampaikan sebuah pesan kepada Tuan. Iya, Ken Umang. Apa katanya? Ken Umang meminta bertemu dengan Tuan nanti di saat petang di sudut alun-alun selatan. Tidak mungkin. Ken Umang tidak akan membuat pesan seperti itu. Kau bohong. Pasti orang lain yang menyuruhmu. Begini Tuan. Ia menyampaikan pesan yang lain pula. Katanya angin bertiup dari lembah Kengarai. Bagus. Sekarang aku percaya. Apakah pesan lainnya lagi, Mbak Yumban? Tidak ada Tuan, hanya itu. Baik. Kalau begitu, kembalilah. Katakan kepadanya bahwa pesannya telah aku terima. Apa yang dikatakan oleh Ken Arok ternyata benar. Ken Umang telah mengirimkan kalimat sandi yang jika diartikan, ia membutuhkan pertolongan. Ia berada di dalam bahaya. Tetapi mengapa ia masih mengirim pesan ingin bertemu di alun-alun selatan? Sebuah jebakan, Kakang. Tentunya Ken Umang tengah diawasi oleh orang lain ketika menyampaikan pesan itu. Atau ia berada dalam keadaan yang sangat terpaksa karena tidak ada pilihan lain lagi. Pesan untuk bertemu di alun-alun selatan itu harus kita abaikan. Sedang pesan yang sebenarnya adalah angin bertiup dari lembah Kengarai. Meski Tumenggung Rana Padma berada di sana, menyaksikan Ken Umang harus mengucapkan kalimat sandi. Orang itu tentu tidak akan mengetahui apa artinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kakang? Ken Arok. Bukankah ia adalah kekasih dewa-dewa yang mempunyai kemampuan kanuragan tinggi tak terkirakan? Ken Arok nampaknya tergila-gila kepada kecantikan Ken Umang. Tugas Ken Arok untuk menyelamatkannya. Rudra Bondo dan Macan Kroda segera memberitahu Ken Arok dan Kebo Ijo. Di saat yang sama pula, setelah Emban melapor kepada Kebo Dampit segera menghubungi Tumenggung Rana Padmo. Bersama-sama disusunlah jebakan untuk menangkap bekas Senopati Rudra Bondo yang paling diburu oleh keprajuritan Kediri. Apakah kau benar-benar merasa yakin dengan apa yang sedang kita kerjakan ini, Kebo Dampit? Jika tidak terjadi kekeliruan, saya yakin Gusti Tumenggung. Kecuali jika Lintang Panjer Sore berhati sekecil menir dan bermaksud mengorbankan Ken Umang. Di saat itulah ia berpikir, tidak perlu datang ke tempat ini. Rasanya tidak mungkin. Ia pasti akan muncul. Petang segera berlalu, Kebo Dampit. Tetapi mana dia? Oh, aneh juga. Apakah Ken Umang mempermainkan aku? Jika ternyata Lintang Panjer Sore, si Rudra Bondo itu tidak muncul, maka kau telah merepotkan aku, Kebo Dampit. Kebo Dampit dan Tumenggung Rana Padmo tersentak. Para prajurit yang melakukan baris pendem juga terkejut, dan karenanya mereka justru menjadi gaduh. Kebo Dampit seperti tidak kuasa menahan kemarahannya ketika melihat anak panah telah menancap di dada salah seorang prajuritnya, menggeram seolah akan meremukkan batu sebesar gajah sekalipun. Anak panah yang menancap itu segera direnggutnya. Dibacanya sesobek rontal yang terikat pada bedor anak panah itu. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Senopati Kebo Dampit? Salam dari seorang sahabatmu, Lintang Panjer Sore. Rudra Bondo keparat! Keluar kau! Jangan bersembunyi! Ayo keluar kau! Keluar kataku! Jika kau seorang lelaki yang jantan, jangan bertindak pengecut! Keluar kataku! Kejar! Kejar orang itu! Dengan apa kita akan mengejarnya, Kebo Dampit? Demi tetean! Apa yang akan kita lakukan, Gusti Tumenggung? Ada yang belum terungkap dari persoalan ini. Iya, aku sangat merasakannya, Gusti Tumenggung. Jika demikian, ambil langkah terakhir. Ken Umang harus dilenyapkan. Aku akan ke istana dengan menggunakan kereta tertutup yang tidak begitu menarik perhatian. Dengan kereta itu, Ken Umang dibawa keluar ke rumahku. Jika Baginda merasa kehilangan perempuan itu, kau harus menyiapkan sebuah cerita. Baik, Gusti. Aku sependapat.
Maka di malam itu, ketika Baginda sibuk bercengkrama dengan wanita-wanita kelangenannya, tanpa menarik perhatian, sebuah kereta yang tertutup dibawa masuk ke halaman samping pendopo Pasewakan, dan tanpa sepengetahuan Baginda Kertajaya, Ken Umang diseret ke dalam kereta tertutup. Lepaskan aku! Lepaskan! Ternyata kau benar-benar seorang perempuan ular, Ken Umang. Kau culas, kau berani membohongi aku. Kau harus mendapatkan hukuman. Baginda akan marah kepadamu. Baginda akan menggantungmu di alun-alun. Baginda tidak akan peduli dengan nasib. Kau hanya seorang emban yang tidak bernilai apa-apa baginya. Nah, ayo ikut aku. Dan jangan berteriak. Kalau kau tidak ingin keris ini kubenamkan di dalam perutmu. Lepaskan aku. Aku akan berteriak. Kurang ajar. Sekali pukul pada tengkuknya, Ken Umang tidak sadarkan diri. Senopati Kebo Dampit segera memangkul tubuh yang tak berdaya itu di pundaknya dan bergegas menuju kereta yang telah siap di samping halaman Pasewakan. Tak berapa lama kemudian, kereta tertutup itu telah berderap meninggalkan halaman istana Kediri. Prajurit, Saya Gusti Tumenggung. ambil seember air. Siramkan pada wajahnya. Baik Gusti Tumenggung. Bagus. Kau siuman, Ken Umang. Di mana aku ini? Kau di rumahku. Gusti Tumenggung. Ya, Kau telah berani membohongiku, Ken Umang. Kau berani berkhianat terhadap Kediri negerimu sendiri. Sekaranglah umurmu akan berakhir. Kau Emban Sekarsari, Hamba tuanku, hamba Emban Sekarsari. mengapa kau memaksa diri untuk menghadapku? Ampun Baginda, hamba harus melaporkan sesuatu kepada Baginda. Apa? Emban Ken Umang, ya. Berkatalah yang jelas, Ken Umang kenapa? Ken Umang diculik tuanku Baginda. Apa? Coba ulangi sekali lagi. Ken Umang diculik Baginda. Hamba menyaksikan sendiri apa yang telah terjadi. Sekarang ceritakan dengan jelas, siapa yang melakukannya? Hamba mohon ampun Baginda. Yang melakukan adalah Senopati kepercayaan Baginda sendiri, yaitu Senopati Kebo Dampit. Gila, berani benar dia melakukan itu. Atau kau sedang berbohong, ha? Jika kau berani berbohong di hadapanku, akan kuperintahkan agar kau dihukum picis, mengerti? Tidak Baginda, hamba tidak berbohong. Sebenarnya lah, Ken Umang sekarang ini tidak ada. Tuan Senopati Kebo Dampit telah menculiknya tuanku, dan dia membawanya pergi dengan menggunakan kereta tertutup milik Gusti Tumenggung Ranapatma. prajurit! Hamba Baginda, mana pimpinanmu? Senopati Kebo Dampit itu? Mana? Ampun Baginda, Tuan Senopati Kebo Dampit sekarang ini tidak ada. Siapkan sekelompok prajurit untuk mengawalku. Aku akan ke rumah Tumenggung Ranapatma. Baik tuanku. Ayo katakan kepadaku. Apa arti kalimat sandi yang kau kirimkan kepada Rudro Pondo itu? Jangan kau mengelak. Aku telah tahu kau masih menyembunyikan sesuatu. Ayo katakan. Lepaskan rambutku, Tuan. Kulit kepalamu akan terkelupas jika kau tidak mau berbicara. Ayo berbicara. Apa sebenarnya arti kalimat sandi yang kau kirimkan kepada Rudro Pondo itu? Katakan cepat. Aku sudah mengatakan semuanya kepada Tuan. Tetapi mengapa Tuan marah padaku? Setan nalas. Masih mencoba ingkar kau. Lepaskan rambutku, Tuan. Ken Umang, lebih baik kau mengaku saja. Ceritakan secara jujur kepada kami berdua. Mungkin kami akan memaafkan. Apalagi yang bisa saya ceritakan, Gusti Tumenggung? Saya tidak mengetahui lainnya. Semua yang sudah saya ceritakan, hanya itulah yang saya ketahui. Kebo Dampit, periksa dia sampai mengaku. Baik, Gusti. Nah, sekarang hanya kita berdua yang berada di ruangan ini, Ken Umang. Jangan pernah kau bermimpi bakal ada orang yang akan menolong. Apapun yang akan kulakukan, tidak akan tercegah. Maafkan aku, Tuan. Aku sudah mengatakan apa yang ku ketahui kepada Tuan. Tidak ada lagi lainnya yang aku mengerti. Mengapa Tuan ingkar janji? Ingkar janji apa? Bukankah Tuan mengatakan akan membiarkan saya mengabdikan diri kepada Baginda? Bukankah Tuan berjanji tidak akan mengusik saya?
Jika itu kubiarkan, maka akan semakin banyak dan terus mengalir rahasia-rahasia yang bisa kau sadap dari pembaringan Baginda dengan menukar kehangatan tubuhmu yang indah itu. Kau memang cantik, Ken Umang. Tubuhmu sintal, padat dan berisi. Namun sayang sekali jika hanya Baginda yang bisa menikmati tubuhmu, Ken Umang. Bagaimana kalau aku perintahkan kepadamu untuk melepas bajumu? Dan kau telanjang di hadapanku. Ayo lakukan. Tidak, aku tidak mau. Ayo lakukan perintahku. Tidak. Lepas semua pakaianmu, Ken Umang. Jangan. Ayo. Jangan, lepaskan aku. Apakah aku yang harus melakukan, Ken Umang? Ayo, lepas pakaianmu. Siapa kau? Singa liar dari padang karautan. Kebo Dampit sangat terperanjat ketika tiba-tiba dinding di belakangnya jebol. Debu mengepul sesaat, dan ketika debu mereda, nampaklah seorang pemuda yang memiliki tatapan mata tajam mengerikan. Detak jantung Kebo Dampit serasa berlari ketika mendengar desis pemuda itu bagaikan seekor singa. Kau akan menjamahnya. Matilah kau di tanganku. Ampun, Baginda. Hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu jika Baginda tiba-tiba berkenan berkunjung. Apa yang kau lakukan terhadap Ken Umang, ha? Apa yang kau lakukan terhadap Ken Umang? Seorang emban telah melapor kepadaku bahwa Senopati Kebo Dampit berani menculik Ken Umang dan membawa keluar dari istana dengan menggunakan kereta milikmu. Kereta itu sekarang ada di halaman. Berarti Ken Umang berada di sini. Ampun, Baginda. Izinkanlah hamba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Cukup. Kau tentu akan mengarang cerita tentang Ken Umang. Aku lebih tahu siapa itu Ken Umang. Jika kau berani melukainya, atau jika Kebo Dampit berani berbuat kurang ajar kepadanya, tanganku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman cambuk di tubuhnya. Mana Ken Umang sekarang? Jawab! Baiklah, Baginda. Ken Umang memang berada di sini. Dan apa yang kau lakukan terhadapnya? Hah? Kau dan Kebo Dampit berani menjamah tubuhnya? Tidak, Baginda. Kami hanya bermaksud mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang Senopati Rudro Bondo. Ken Umang ternyata bisa bercerita tentang Rudro Bondo. Omong kosong. Ayo, mana Ken Umang sekarang? Dan kau serta Kebo Dampit, bersiaplah untuk menerima hukuman atas kelancangan yang kau perbuat. Tumenggung Ranapatmo yang tidak menduga akan kedatangan Baginda Kertajaya tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti perintah itu. Dibawalah Kertajaya menuju ke sebuah ruangan di bagian belakang. Nyai Tumenggung Ranapatmo nampak gelisah melihat kemurkaan Kertajaya. Di mana? Di sini, tuanku. Buka pintunya, Kebo Dampit. Buka pintunya. Kurang ajar. Ayo buka pintunya, Kebo Dampit. Pintu tidak dikunci, tuanku. Tetapi izinkanlah hamba membukanya. Buka! Kebo Dampit. Tumenggung Ranapatmo dan Baginda Kertajaya serta beberapa prajurit yang mengiringi sangat terkejut melihat apa yang berada di ruangan itu. Ken Umang tidak ada. Yang ada adalah Kebo Dampit yang tergeletak dan sudah tidak bernapas lagi. Sementara darah meleleh dari hidung dan telinganya. Apa yang terjadi, Tumenggung Ranapatmo? Hamba tidak mengerti, tuanku. Baru saja hamba meninggalkan mereka. Sungguh, hamba tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dinding jebol. Mana Ken Umang? Mana dia? Ampun, Baginda. Hamba akan memerintahkan para prajurit untuk melakukan pengejaran. Lihat itu. Darah. Tulisan dari darah. Pantatmu telah letih duduk di dampar kencana, Baginda. Padang karautan. Gila! Siapa yang berani melakukan itu, Ranapatmo? Siapa yang berani melecehkan aku? Siapa Ranapatmo? Ampun, Baginda. Hamba akan memerintahkan beberapa orang prajurit untuk segera mengejarnya. Cepat lakukan itu sebelum ia terlalu jauh membawa Ken Umang. Pendebah keparat, setan alas, jin pribrayanga. Baginda Kertajaya sangat murka. Tumenggung Ranapatmo yang meski kebingungan dengan cepat segera memerintahkan sekelompok prajurit yang telah siap untuk menebar memburu pembunuh Senopati Kebo Dampit.
Tetapi meski seluruh kota diaduk oleh kelompok prajurit, namun pembunuh yang meninggalkan tulisan berdarah itu tidak ada jejak bekas-bekasnya. Bagaimana Rana Padma? Ampun Baginda, pembunuh itu masih belum ditemukan. Dan Ken Umang, bagaimana dengan Ken Umang? Ken Umang juga belum ditemukan. Namun semua prajurit tetap melakukan pengejaran sampai mereka berhasil ditemukan, Baginda. Keparat, baru kali ini aku dilecehkan orang sedemikian rupa. Dan kau Rana Padma, kau yang lancang telah berani menculik Ken Umang dari istana. Inilah akibatnya. Sekarang kau melihat akibatnya, ha? Ampun Baginda, hamba mohon ampun. Hamba tidak mengelak, dan hamba juga tidak lari dari kenyataan bahwa ternyata hamba tidak mampu berbuat banyak. Jika diperkenankan, hamba akan menyerahkan tugas yang hamba pikul. Gila, apa maksudmu? Maksud hamba sudah jelas, Tuanku. Hamba ternyata tidak mampu melaksanakan tugas yang Tuanku bebankan kepada hamba dengan sebaik-baiknya. Bahwa untuk sebuah persoalan kecil, mata-mata yang telah menyusup ke dalam istana Kediri, akan tetapi ternyata hamba tidak mampu mengatasi. Hamba khawatir untuk persoalan yang lebih besar, perang antara Kediri dan Ganter, hamba tidak akan bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Mungkin Tuanku bisa melimpahkan kepada orang lain yang lebih mampu dari hamba. Aku kecewa kepadamu, Temenggung Rana Padma. Aku kecewa mengapa aku dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berguna. Aku meragukan kesetiaanmu, Rana Padma. Jika memang itu soalnya, maka aku pun akan mempunyai sikap yang lain pula. Nah, bagaimana? Tuan, menurut hamba, kesetiaan hamba pada paduka Tuanku tidaklah bergeser secuil pun. Tetapi apakah yang bisa hamba lakukan untuk mengajar Ganter yang telah berani balelo? Jika semua gerakan, semua rencana penyerangan yang mestinya menjadi rahasia, ternyata bukan rahasia lagi. Ganter telah mengetahui rencana penyerangan yang akan berlangsung bulan purnama mendatang. Ganter tentu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Tuanku. Kau bermaksud mengatakan bahwa aku sendiri yang telah bertindak ceroboh karena Ken Umang? Hah? Kau kira Ken Umang itu apa? Mata-mata? Jika Tuanku mau berpikir bahwa Senopati Kebo Dampit mati dibunuh orang, dan ada orang yang bersusah payah menyelamatkan Ken Umang, tentu Tuanku bisa membayangkan apa yang berada di balik peristiwa itu. Sebenarnya lah Tuanku, Ken Umang adalah mata-mata. Ia telah mengakuinya sendiri di dalam pemeriksaan. Berdasarkan cerita Ken Umang, kami menjebak Rudro Pondo yang kemudian tidak berhasil. Rudro Pondo? Benar Tuanku, Rudro Pondo. Tentu Tuanku tidak akan pernah melupakan orang itu. Rudro Pondo telah berada di Kediri kembali. Ia tidak lagi menggunakan nama Lintang Panjersori atau menyusup sebagai seorang senopati yang menjabat pimpinan pengawal istana. Cukup! Cukup! Hamba mohon ampun Tuanku, jika hamba harus menyampaikan kenyataan yang sebenarnya, yang mungkin terasa sangat menyakitkan. Wajah Baginda Kertajaya nampak merah padam. Beberapa lamanya Raja Kediri itu berusaha menenangkan diri. Dan ketika waktu larut beberapa saat, Baginda Kertajaya menghela napas panjang. Betapa sakitnya mengakui kenyataan. Namun nampaknya Baginda Kertajaya memang tidak bisa menghindarinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.